Beberapa saat setelah kepergian Miranda, Andes lantas pamit pada Mike untuk segera kembali ke perusahaan dengan alasan akan segera menghadiri meeting bersama kliennya. Setelah berada di mobilnya, Andreas meraih ponsel dari saku jasnya kemudian melakukan panggilan pada salah satu kontak pada ponselnya. Tut, tut, tut. 3 kali deringan panggilan pun tersambung. Saya tunggu di basemen sekarang. Baru saja panggilannya tersambung, Andes langsung melontarkan perintah pada seseorang di seberang sana. Ya, siapa lagi kalau bukan Miranda? Tapi jam kerja saja belum selesai, Tuan. Dari seberang sana terdengar suara Miranda. Jika kau tidak segera ke basemen sekarang, itu artinya kau tidak keberatan jika saya menyeretmu keluar dengan paksa. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Andreas lantas mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari Miranda. Sementara Miranda yang kini berada di ruangannya nampak menahan geram ketika Andreas mematikan sambungan teleponnya begitu saja. Miranda jadi dilema. Jika ia pulang, otomatis ia meninggalkan tugasnya begitu saja. Namun jika ia tidak menuruti perintah dari Andreas, pria itu pasti akan membuktikan ancamannya. Cukup lama Miranda diam seperti sedang berpikir, hingga akhirnya Miranda pun terpaksa berdusta pada Suster Mita dengan mengatakan jika ia sedang tidak enak badan dan ingin pulang lebih awal. Untungnya kini tak ada lagi antrian pasien di poli kandungan, sehingga Miranda tidak perlu merasa bersalah. Setelahnya, Miranda pun berjalan dengan terburu-buru menuju basemen gedung rumah sakit mengingat Andreas telah kembali menghubunginya beberapa kali. Huf, huf, huf. Setibanya di area basemen, Andreas berusaha menetralkan deru napasnya yang terdengar ngos-ngosan akibat berjalan dengan terburu-buru. Setelah beberapa saat kemudian, Miranda pun melanjutkan langkahnya menuju ke mobil Andreas. Dari balik kaca mobil, Andreas dapat menyaksikan Miranda yang telah seperti sedang kelelahan. Jason yang telah menunggu kedatangannya lantas membukakan pintu mobil untuk Miranda. Setelah memastikan Miranda telah berada di samping majikannya itu, Jason pun kembali mengintari mobil lalu duduk lagi di kursi kemudi. Minumlah. Melihat Miranda kelelahan, Andes lantas menyerahkan sebotol air mineral yang sebelumnya telah ia buka penutupnya. Bukannya langsung menerimanya, Miranda justru menatap botol air mineral tersebut dengan tatapan curiga. Cek, jangan berpikir yang tidak-tidak. Jika hanya ingin tidur denganmu, aku tidak perlu repot-repot memasukkan sesuatu ke dalam minumanmu. Karena aku bisa mengatakannya dengan terang-terangan, cetus Andreas dengan wajah datar. Dengan susah payah Miranda menelan ludahnya ketika mendengar kalimat frontal yang baru saja dilontarkan Andreas. Sebagai seorang wanita, tentunya Miranda masih memiliki rasa malu ketika Andreas mengatakan semua itu di hadapan Jason. Minumlah. Aku tidak ingin sampai kau mati di dalam mobilku dan aku akan menjadi tersangka atas kematianmu. Ketus Andreas ketika Miranda masih terlihat diam saja. Baik, Tuan. Miranda pun menerima sebotol air mineral tersebut kemudian meneguknya hingga tersisa setengahnya karena tenggorokannya memang sudah terasa kering. Setelahnya, Jason pun mulai menghidupkan mesin mobilnya. Kini mobil yang dikendarai Jason telah melaju meninggalkan area rumah sakit. Setelah cukup lama, akhirnya Andreas memecahkan keheningan di antara mereka. Kenapa kau diam saja ketika ada seorang pria yang mencoba untuk menggodamu? Pertanyaan Andreas yang terdengar begitu datar itu sontak membuat Miranda menoleh ke arah pria itu. Apa maksud Anda, Tuan? Jangan berpura-pura bodoh. Atau kau justru senang jika ada pria yang mencoba untuk menggodamu? Tudingan Andreas mampu memancing rasa geram di hati Miranda. Lalu, apa yang Anda inginkan? Apa Anda ingin saya mengungkapkan di hadapan pria itu jika sebenarnya saya ini adalah istri Anda, begitu? Oh astaga, saya ini tidak bodoh dan saya juga masih sayang pada nyawa saya, Tuan Andreas Pratama.
Saya tidak mungkin mengatakan sesuatu yang akan membuat saya akan kehilangan nyawa saya sendiri. Saking geramnya Miranda sampai tak sadar meninggikan nada suaranya ketika berbicara pada Andreas. Sekarang kau sudah berani meninggikan suaramu padaku. Senyuman penuh makna yang ditampilkan Andreas seakan menyadarkan Miranda akan tindakan bodohnya barusan. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ucapan Miranda melayang begitu saja ketika Andreas tiba-tiba mengecupnya. Jason yang tak sengaja melihat tindakan majikannya itu lantas memalingkan pandangannya dari kaca spion di depannya. Apa tindakan seperti ini termasuk dalam rencana balas dendam Anda? Tuan Andreas sendiri Jason dalam hati. Seakan tak percaya. Jika kau masih berani meninggikan suaramu di hadapanku, aku pastikan kau akan menyesalinya. Ucap Andreas setelah mengakhiri kecupannya. Miranda yang merasa geram diperlakukan Andreas dengan sesuka hati, lantas memilih diam saja. Ia sama sekali tidak berniat merespon ucapan Andreas yang berbau ancaman tersebut. Menyaksikan Miranda hanya diam saja, Andreas pun menyerukan nama Jason. Jason? Iya Tuan. Jason kembali menyaksikan wajah majikannya itu dari pantulan spion di depannya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh ayah mertuaku saat ini? Pertanyaan penuh makna dilontarkan Andreas seraya melirik Miranda dengan ekor matanya. Paham dengan maksud ucapan Andreas, Miranda pun menoleh pada pria itu. Maafkan atas ucapan saya tadi. Saya janji tidak akan meninggikan nada suara saya jika berbicara pada Anda, Tuan. Ucapan Miranda sontak memicu seringai di sudut bibir Andreas. Pintar. Dengan susah payah Miranda menelan ludahnya ketika merasakan elusan lembut tangan kekar Andreas pada pundak kepalanya. 20 menit kemudian, kini mobil yang dikendarai Jason tiba di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Setelah memarkirkan mobil di area basemen gedung pusat perbelanjaan, Jason lantas turun dari mobil untuk membukakan pintu mobil untuk majikannya itu. Apa yang akan kita lakukan di sini, Tuan? Tanya Miranda ketika mereka mulai mengayunkan langkah memasuki pintu masuk utama mall. Tidak perlu banyak bertanya, cukup ikut saja, kata Andreas. Seperti seekor encer, peliharaan yang patuh pada tuannya, Miranda mengikuti kemanapun langkah Andreas. Sampai langkah pria itu terhenti di depan sebuah toko perhiasan. Selamat datang Tuan Andreas. Suatu kehormatan bagi kami Anda berkenan mampir ke toko kami. Ada yang bisa kami bantu Tuan? Seringkali muncul di acara TV. Sebagai pengusaha ternama di tanah air, memudahkan siapapun mengenal sosok Andreas. Tak terkecuali pemilik toko perhiasan mewah tersebut. Saya ingin melihat koleksi cincin berlian kualitas terbaik milik toko ini. Jawab Andreas dengan nada dan raut wajah datarnya. Mari silakan masuk Tuan, Nona. Pemilik toko mempersilahkan Andreas dan juga Miranda untuk melihat koleksi cincin berlian kualitas terbaik yang ada di tokonya. Ini merupakan cincin berlian limited edition yang hanya diproduksi 10 buah di dunia Tuan. Dan salah satunya digunakan oleh salah satu artis ternama dunia. Pemilik toko memperlihatkan cincin yang ia maksud pada Andreas. Sementara Miranda yang sejak tadi mengekor di belakang Andreas nampak menyapu pandangan ke seluruh toko yang menurutnya sangatlah mewah. Miranda dibuat terkejut ketika Andreas meraih tangannya, kemudian menyematkan cincin berlian tersebut ke jari manisnya. Saya mau yang ini, kata Andreas ketika cincin tersebut ternyata sangat pas dan juga cocok di jari manis Miranda. Ini buat saya Tuan. Andreas mengeluarkan black card-nya dari dompetnya kemudian menyerahkannya kepada pemilik toko tanpa berniat menjawab pertanyaan dari Miranda. Sesuai dengan permintaan dari Andreas, cincin berlian tersebut tak lagi dilepaskan dari jari manis Miranda. Pemilik toko hanya tinggal membuatkan nota pembelian saja. Oh astaga. Kedua bola mata Miranda nyaris keluar dari tempatnya.
ketika melihat nota pembelian cincin berlian yang kini tersemat di jari manisnya. Tuan, apa ini tidak terlalu mahal hanya untuk sebuah cincin? Apa tidak sebaiknya kita mencari cincin yang jauh lebih murah saja? Usul Miranda, merasa sayang ketika melihat harga sebuah cincin kecil yang mendekati 1 M. Kau pikir aku akan bangkrut hanya dengan membeli sebuah cincin seperti ini? Miranda hanya bisa menghela nafas ketika niat baiknya justru ditanggapi negatif oleh Andreas. Terserah Anda saja, Tuan, jawab Miranda pasrah. Setelah mendapat cincin, mereka pun segera meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut. Ingat, jangan pernah melepasnya dalam situasi dan kondisi apapun. Awas, jika sampai kau melanggarnya. Pesan Andreas ketika mereka berada di perjalanan kembali ke rumah. Baik, Tuan, jawab Miranda. Meski saat ini ia sendiri masih bingung alasan mengapa Andreas tiba-tiba membelikan sebuah cincin untuknya. Bertanya pun percuma menurut Miranda, karena sudah pasti pria itu tidak akan menjawabnya. Jason langsung kembali ke rumah saja. Saya lelah, mau istirahat, titah Andreas. Lagi pula sekarang waktu hampir menunjukkan pukul 5 sore. Baik, Tuan. Setelah kurang lebih setengah jam, berkutat dengan padatnya jalanan ibu kota, kini mobil yang lagi dikendarai Jason telah tiba di kediaman Pratama. Seperti biasa, Jason yang baru saja turun dari mobil, lantas membukakan pintu mobil untuk Andreas dan juga Miranda. Kau boleh kembali ke apartemenmu untuk beristirahat. Jangan lupa untuk datang lebih awal besok pagi, karena rencananya besok kita akan meninjau lokasi pembangunan proyek. Pesan Andreas dan Jason pun mengiyakannya. Baik, Andreas dan juga Miranda kini beranjak masuk ke dalam rumah. Dari lantai bawah, sayup-sayup Andreas mendengar tangisan bayi dan bisa dipastikan suara tersebut adalah suara tangisan putrinya. Dengan langkah lebarnya, Andreas beranjak menuju kamar baby Nesha. Begitupun dengan Miranda yang menyusul di belakang langkah Andreas. Apa yang terjadi, Mah? Kenapa Nesha sampai menangis seperti ini? Baru saja tiba di kamar putrinya, Andreas sudah mencecar Mama Delia dengan berbagai pertanyaan. Mama juga tidak tahu, Andrea. Tiba-tiba saja Nesha menangis seperti ini. Sudah sejak 1 jam yang lalu, Mama Delia berusaha menenangkan baby Nesha. Namun usaha wanita parubaya tersebut sepertinya belum membuahkan hasil. Buktinya sampai sekarang baby Nesha masih saja rewel. Maaf Nyonya, apa boleh saya memeriksa kondisi baby Nesha? Tawar Miranda dengan hati-hati. Tidak ingin sampai memancing emosi Andreas. Dan dirinya berakhir menjadi sasaran amukan dari pria itu. Pandangan Andreas beralih pada Miranda yang kini berdiri di sampingnya. Kali ini sama saja, Tuan. Kasihan jika baby Nesha terus menangis seperti ini. Bisa-bisa nanti perutnya sakit akibat terlalu lama menangis, kata Miranda. Berharap Andreas memberi izin padanya untuk memeriksa kondisi baby Nesha. Ayolah Andrea, di dalam situasi seperti ini kamu masih saja berpikir yang bukan-bukan. Apa salahnya jika Nak Miranda memeriksa kondisi putrimu? Mama Delia yang merasa semakin panik akhirnya turut memberikan komentarnya ketika melihat Andrea masih diam saja. Tanpa menunggu jawaban dari putranya, Mama Delia merebahkan tubuh baby Nesha di atas tempat tidur, lalu meminta Miranda untuk segera memeriksa kondisi cucunya itu. Miranda lantas mengeluarkan stetoskop dari dalam tas selempangnya, kemudian mulai memeriksa kondisi baby Nesha. Badannya tidak panas, tapi hampir di seluruh tubuh baby Nesha terlihat memerah. Menurut hasil pemeriksaan saya, sepertinya baby Nesha alergi dengan susu tinggi kadar lemak. Sejelas Miranda setelah usai memeriksa kondisi baby Nesha. Alergi? Tiba-tiba Mama Delia teringat jika tadi pagi ia baru saja mengganti susu formula baby Nesha dengan merek yang lain. Ternyata belum tentu harga yang lebih mahal menjamin kecocokan pada setiap anak. Mama Delia merasa menyesal atas tindakannya mengganti merek susu formula cucunya.
tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Mama Delia yang merasa bersalah pada cucu kesayangannya itu lantas menceritakan semuanya pada Andreas. Oh astaga mama, Andreas hanya bisa memijat pangkal hidungnya ketika mendengar penjelasan dari Mama Delia. Maafkan Mama Ande, Mama juga tidak menyangka akan seperti ini akibatnya. Mama Delia sudah hampir menangis karena tak tega melihat kondisi cucunya itu. Jangan terlalu panik Nyonya. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa merawat baby Nesha di rumah saja. Tawar Miranda dan tentunya tanpa berpikir lama-lama, Mama Delia mengiyakannya. Lakukan yang terbaik untuk cucu saya, nak, Miranda. Kini Mama Delia tak sanggup lagi menahan air matanya. Miranda mengangguk seraya mengusap lembut lengan Mama Delia seolah ingin menenangkan wanita itu. Anda tidak perlu terlalu cemas, Nyonya. Kasus seperti ini belum termasuk dalam kondisi darurat. Hanya saja rasa gatal pada tubuhnya membuat baby Nesha jadi rewel. Miranda mencoba menenangkan Mama Delia. Miranda mengeluarkan nota resep dari dalam tasnya, lalu mulai menulis resep untuk keperluan melakukan tindakan perawatan pada baby Nesha. Pak, tolong tebus resep ini di apotek. Setelah menulis resep, Miranda pun meminta bantuan pada salah seorang penjaga di rumah itu untuk menebusnya di apotek terdekat. Baik, Nona. Tak berselang lama, pria tadi kembali dengan sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Ini Nona, terima kasih Pak. Apa kau yakin tidak perlu membawa putriku ke rumah sakit? Tanya Andreas yang belum sepenuhnya yakin. Saya memang bukan dokter spesialis anak Tuan. Tapi setidaknya saya paham tentang kasus seperti ini. Jawab Miranda berusaha meyakinkan Andreas. Dengan berat hati akhirnya Andreas memberi izin pada Miranda untuk memberikan penanganan pada putrinya. Apa yang akan kau lakukan pada putriku? Intonasi suara Andreas terdengar mulai meninggi ketika melihat Miranda mengeluarkan sebuah jarum infus. Tuan, sekalipun Anda membawa baby Nesha ke rumah sakit, tim medis juga pasti akan melakukan tindakan yang sama dengan memasang selang infus jika melihat kondisi baby Nesha saat ini. Miranda mencoba memberi pengertian pada Andreas. Ayolah Andreas, putrimu sedang membutuhkan penanganan, berhentilah berpikiran bodoh seperti itu. Lama-lama Mama Delia keram juga melihat sikap putranya itu. Setelahnya, Miranda pun mulai memasang selang infus pada baby Nesha, lalu menyuntikkan beberapa vitamin serta obat alergi pada selang infus yang telah terpasang di punggung tangan baby Nesha. Kurang dari 20 menit, baby Nesha mulai terlihat tenang dan bayi itu pun mulai terlelap. Tak lagi rewel seperti sebelumnya. Kini Mama Delia mulai merasa tenang melihat cucunya telah terlelap dan tidak lagi rewel. Ternyata enak juga punya menantu seorang dokter, ucapnya. Entah sengaja atau tidak, yang jelas gumaman Mama Delia terdengar cukup keras dan itu membuat Andreas mengusap tengkuknya. Entah apa yang kini dirasakan pria itu. Hanya Tuhan dan autor yang tahu. Sebaiknya kamu mandi saja dulu nak Miranda. Kamu pasti sudah keras seharian beraktivitas. Biar baby Nesha saya yang jaga. Tutur Mama Delia. Sementara Miranda yang sudah merasa tubuhnya sangat gerah, itu mengiyakannya. Miranda berlalu meninggalkan kamar baby Nesha, hendak menuju kamarnya. Namun ketika di kamarnya, Miranda dibuat terkejut ketika tak menemukan satu pun barang-barangnya yang tersisa di kamar itu. Untuk memastikan, Miranda lantas membuka lemari dan benar saja tak satu pun pakaiannya di sana. Kemana barang-barangku? Apa Tuan Ande sudah membuangnya? Gumam Miranda. Sebelum kemudian beranjak keluar untuk menanyakan hal itu pada asisten rumah tangga. Bi, apa Bibi melihat barang-barang saya? Tanya Miranda dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan ART tersebut. Maaf Nona, tadi saya diminta oleh Tuan Andreas untuk memindahkan barang-barang Anda ke kamar Tuan Andreas. Jawab Bibi apa adanya.
Tuan Andreas meminta Bibi memindahkan barang-barang saya ke kamarnya. Ulang Miranda, dan Bibi mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Miranda.